Awal tahun pacaran, pertengahan hingga jelang akhir tahun jadi musuh bebuyutan. Perseteruan aktor Kevin Hillers dengan Siska Khair semakin mendidih, melebar dari kasus pidana ke kasus perdata. Kevin yang lebih dulu membuat laporan dugaan penganiayaan, tapi laporan Siska yang lebih dulu naik ke tingkat sidik. Kubu Kevin pun getol menebar isu Siska menyuap pihak kepolisian, hingga ia melapor ke Propam Mabes Polri dan Komnas HAM. Tidak mau kalah, Siska juga meminta perlindungan kepada LPSK dan Komnas Perempuan. Lantas, bagaimana perkembangan kasus dugaan wan prestasi senilai 1,5 miliar yang dilayangkan Siska ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Terancam dijemput paksa karena 2 kali mangkir dari panggilan Polres Bogor. Apa saja bukti baru yang digelontorkan Kevin untuk menepis dugaan penganiayaan? Seperti apa reaksi Kevin saat dituding Siska suka memoroti uang kekasihnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas perseteruan panas Kevin Hillers versus Siska Khair yang melibatkan sejumlah LSM pemerintah. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Di sini kan saya korban. Dia yang melakukan. Ketika dia tahu dia salah, semua harus dari dia, bukan saya. Itu menjatuhkan nama baik saya. Karir saya jadi rusak, jadi hancur semuanya. Seperti itulah ekspresi kekesalan dan kesedihan aktor Kevin Hillers, pemeran tokoh Angga Permadi di sinetron Ikatan Cinta itu, merasa karirnya hancur sejak berseteru dengan Siska Khair, mantan kekasihnya. Siska yang pernah mendapatkan peran singkat sebagai Dokter Siska di sinetron Ikatan Cinta, seolah dianggap Kevin sebagai wanita pembawa sial. Di sisi lain, Siska pun seolah menganggap Kevin sebagai bad boy yang merampas kebahagiaan hidupnya, lahir dan batin. Berawal dari pertengkaran di sebuah hotel dekat lokasi syuting Ikatan Cinta 26 Mei lalu, cinta Kevin dan Siska berubah menjadi benci. Yang lempar besi siapa? Ya lu, gua kecil, lu lempar. Ya gua kecil, yang lempar itu barang-barang gua. Lu ngamuk-ngamuk ke tempat orang, lalu lu. Ini juga bukan tempat. Bukan tempat lu juga. Iya makanya. Bisa udah nggak? Lagi sabar. Doksis aku udah bilang udah ya. Kita properti hotel loh, Pak. Dia dengan saya. Kalau untuk video yang tersebar itu bukan dari kita Humas Polres Bogor. Dalam artian video tersebut sudah tersebar mungkin dari netizen ya. Dok lagi di mana, Dok? Aku lagi di India. Oh, lagi di India. Bentar ya, Dok. Oh, saya sih ancaman-ancaman itu sudah dari bulan Mei ya. Saya diancam untuk dicabut izin praktek, saya diancam akan dihancurkan hidupnya, dan diancam video-video akan disebar-sebar. Sebenarnya sih ancaman-ancaman sudah banyak dari sebelum dia melaporkan saya juga. Kalau ngomong korban sih aku nggak berasa korban sih, cuma pernah ada hubungan juga dengan si cowok ini 3 tahun dulu kan, dan bahkan aku tuh kenalnya sekarang aku sama Siska sudah bersahabat. Aku tuh kenalnya itu gara-gara kita itu dipacarin dalam waktu yang bersamaan. Saya sebenarnya nggak pernah berkomunikasi dengan Tata saat itu, kita masih belum baik ya statusnya ya Tak ya. Iya belum baik kan kita. Ya sebenarnya kan sesuatu yang simpel, kalau udah salah ya salah dari awal, jangan malah menjatuhkan nama baik saya. Saya tidak pukul, dibilang saya menganiaya. Jadi kan nama baik saya, kerjaan saya, semua saya bangun jadi hancur berantakan. Sebegitu caranya dia menghancurkan saya supaya saya berdamai dengan dia. Miris kedokteran di Indonesia ada orang seperti dia. Di mana etika dia? Di mana moral dia? Tidak menjadikan. Bukan contoh yang baik, mbaknya aja tahu. Itulah video pertengkaran versi Kevin yang sudah diserahkan ke Polres Bogor pada 10 Juni 2022 saat ia melaporkan Siska atas dugaan penganiayaan.
2 hari kemudian, tepatnya 12 Juni 2022, Siska membuat laporan serupa ke Polres Bogor dengan menyertakan video pemukulan versi dirinya. Hanya saja, Siska tak mau mengumbar bukti yang dimilikinya itu ke hadapan publik. Netizen pun dibuat bingung. Siapa yang menganiaya? Siapa yang dianiaya? Mungkinkah Siska yang bertubuh mungil mampu membuat Kevin cedera cukup parah hingga lapor polisi? Di dalam TKP pun jelas ketika dia menganiaya saya, dia ada ngomong, saya bisa mengeluarkan Anda dari sinetron Ikatan. Tip. Nah, itu satu. Terus kedua, ada bukti chatting personal antara ini dokter ke produser di tempat saya syuting dengan mengarahkan untuk saya diberhentikan sementara waktu, dan gak lama kemudian saya langsung hilang. Tapi kan kembali lagi, saya tidak bisa memaksakan apapun itu. Keputusan kantor saya menghargai. Tapi sebegini jahatnya ini orang mematikan rezeki saya. Kalau saya di sini ketika berbicara itu dengan bukti ya, bukan katanya, bukan berdasarkan orang lain. Saya yang mau itu adalah fakta hukum, fakta yang sebenar-benarnya, yang terang benderang. Jadi tidak ada istilahnya asumsi gitu. Karena kan kalau nanti kan ada putusan hakim ketok palu sehingga jelas dan terang siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar, dan siapa yang sebenarnya korban, bukan playing victim. Ya namanya cewek ya, bela diri wajar ya kataku. Ya namanya cewek membela diri wajar, tapi cowok ngebanting kayak gitu, nggak banget deh menurut aku. Kalau temperamen memang bawaannya orangnya seperti itu kali ya, dan dia itu seorang yang nggak mau ngaku salah. Pokoknya mau udah kegap salah pun, udah kita gapin nih dia salah, dia tidak akan pernah mau ngaku salah. Iya. Ada momen di mana yang dia disalahin tapi dia benar-benar salah tapi nggak masalah. Ada nih satu momen nih, kita flashback ya. Kegap nih, selingkuh nih, di mana gitu kan? Aku tanya, tanggal segini kamu di sini kan sama cewek ini kan? Udah jelas bener-bener ada buktinya dan orangnya mengakui ada di situ tanggal segitu, tapi dia nggak mau mengakui. Ngeles aja terus gitu. Ngeles akhirnya dia malah nuding kamu bersalah. Iya, malah muter balikin, malah oh lo yang salah kayak gitu. Lebih dulu lapor polisi, namun entah kenapa laporan Kevin terkesan diproses belakangan oleh Polres Bogor. Tak ayal kubu Kevin getol kasakusuk menuding Siska menyuap pihak kepolisian agar laporannya lebih dulu naik ke tingkat sidik. Dibantu kuasa hukumnya Deka Saragi dan kawan-kawan, Kevin memberikan rekaman percakapan handphone antara Kevin dengan seorang selebgram yang diduga mengetahui adanya kong kali kong antara Siska dengan pihak kepolisian. Siska deket-deketin teman-teman aku, si Astri adalah teman-teman kantor aku. Terus si teman aku udah ngecek kan nama si Siska. Jadi Siska kemarin minta tolong tuh ke Asti. Udah dia minta tolong, habis itu mau bayar jenderal lah apa segala macam. Kali kamu harusnya iniin kanitnya. Soalnya gue dengar si Siska kan telepon temen gue minta tolong, minta bantu. Dia bilang berapa aja dia mau bayar. Berarti kan dia juga nyiram polisi juga lah, polisi di Bogor nggak mungkin ya si SK dia ngomong apa? Dia ngomong ke siapa temenmu? Nggak boleh kasih tahu namanya. Astri. Siapa? Astri itu siapa? Astri itu mantan bininya DPR, orang kaya banget, orang pabon. Yang jadi pertanyaannya, kenapa semua laporan dia tidak ada dasar hukum tapi bisa terbit, bisa naik sidik. Yang bisa saya sampaikan adalah adanya dugaan oknum yang menerima suap itu kuat di Polres Bogor. Itu sangat kuat karena ada bukti rekaman sawer-sawer dan masih ada bukti rekaman lainnya yang belum saya keluarkan. Ini eksklusif. Masih ada. Itu lebih spesifik ke siapa. Kalau ngomong aku pas buat laporan Polres Bogor nih, jujur nih ya, aku nggak keluar uang Rp1.000 pun, karena memang tidak diminta. Emang nggak pernah diminta, Bambang, kan gue udah ngomong sama lu tuh. Nah terus pertanyaan aku begini, nggak aku, gitu. Ya tadi kan keputus, sorry sinyal wifi aku. Tadi orang Polres Bogor bilang apa sama si Pita? Apa gimana? Aduh, terlapor mah udah seret banget tuh bang.
gila, kita yang ngetik-ngetik kayak sedikit yang kagak dikasih. Beda sama si Siska kan ketemu nyawar gitu loh. Tapi nggak ada diomong kasih berapa ke Polres Bogornya? Ya nggak ada lah, nggak boleh lah kayak gitu diomongin. Nah terus pengacaranya kan bukan si Pitra, kenapa si Pitra bisa ngomong kayak begitu? Dulu itu saya bukan pengacaranya Dokter Siska, dan saya belum pernah ke Polres Bogor. Apaan? Katanya saya udah pernah ke Polres Bogor bolak-balik dari percakapan yang saya dengar itu. Dan saya juga difitnah dalam kasus tersebut, di mana yang bersangkutan pernah saya lihat pada siaran langsung menyebarkan percakapan, bukan percakapan saya, percakapan dia dengan teman dia sendiri yang menyebut nama saya. Katanya Pitra itu nyawer-nyawer. Makanya saya somasi kemarin teman dia yang melakukan percakapan itu. Apakah benar ya kamu keterangan kamu yang disebarkan itu yang menyatakan saya melakukan hal yang tidak terpuji? Nah, yang bersangkutan membantah, oh tidak benar Bang Pitra tidak pernah itu. Jadi waktu itu kejadiannya Tata memang pengen mancing-mancing aja ya Tak ya? Pengen mancing-mancingnya direkam ya, emang manipulatif sekali itu orang jahat ya. Iya, dan waktu itu saya sendiri belum pernah berkomunikasi sama Tata waktu itu karena kita hubungannya belum baik gitu. Jadi dia ini merekam percakapan Tata yang sebenarnya Tata juga cuman mancing-mancing karena ibaratnya biar pengen tahu aja mungkin dia tanya-tanya. Iya, pengen tahu. Saat itu direkam-rekam, memang manipulatif. Ya, Siska menantang Kevin untuk membuktikan tudingan yang menjurus fitnah dan mencemarkan nama baik penegak keadilan. Namun Kevin tetap yakin Siska melakukan playing victim untuk memenangkan kasus hukum, sehingga ia safari ke sejumlah LSM dari Propam Mabes Polri, LPSK hingga Komnas HAM. Kevin sempat merasa di atas angin karena 2 bulan setelah laporan Siska naik sidik, laporan Kevin pun ditingkatkan ke tahap penyidikan. Perkara Kevin dengan Dr. Siska, dalam hal ini perkaranya dua-duanya sudah masuk dalam tahap penyidikan. Dari pihak penyidik, Satreskrim semua sudah menerima bukti-bukti baik dari saudara Kevin maupun saudara Siska. Sebetulnya kan kita sama-sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi di sini yang diterima permohonannya kan saya. Otomatis jelaslah lembaga pemerintah yang memiliki kredibilitas tinggi melindungi saya sebagai korban. Tak cuma berseteru di ranah hukum pidana, Siska juga menggugat Kevin ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dugaan wan prestasi atau ingkar perjanjian kontrak kerja. Kevin yang menjadi brand ambasador perusahaan kosmetik Siska digugat 1,5 miliar karena tak menjalani tugasnya sejak berseteru dengan Siska. Pak Kevin ini kan dilapor juga oleh Bu SK ini di Polsek Taman Sari. Bu SK ini mengajukan laporan pidana dengan dugaan tindak pidana 378-372, penggelapan dan atau penipuan dan atau penggelapan. Ternyata Pak Kevin dikirimkan 3 invoice ya Pak, 3 tagihan. 3 tagihan yang mana tagihan itu semacam tagihan pengobatan. Tapi di atas 80 jutaan kurang lebih di atas 80 jutaan lah tagihan tersebut. Lalu kemudian saya melihat secara hukum ada yang janggal juga nih. Kenapa LP ini bisa masuk? Sementara dari tafsir hukum kami bahwasanya ini adalah perkara hutang piutang. Buat tagihan kok. Kami pegang semua kontrak brand ambassador maupun kontrak treatment tersebut kami pegang. Jadi tidak ada yang dilanggar. Mudah-mudahan kami bisa membuktikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kevin di dalam gugatan tersebut. Paling ini Pak, saya tambahin lagi. Dari kesempatan yang Pak Kevin dapat itu, dari yang Kevin dapat itu 400 juta sekian ya. Itu adalah saldo, bentuknya saldo.
saldo yang Kevin bisa gunakan untuk treatment. Ya. Sedangkan yang Kevin lakukan untuk treatment itu hanya sekitar dua kali dan itu totalnya mungkin nggak sampai 15 sampai nggak nyampe 10 juta treatment tersebut. Di perjanjian tersebut Pak Kevin tidak wajib untuk menikmati semua proses itu. Ya. Dia bisa pilih kok, aku mau 3 aja, 4 aja selama setahun ya boleh-boleh saja. Atau nggak mau pun boleh. Nggak mau pun juga nggak ada masalah. Diliputi rasa sakit hati dan dendam, Kevin dan Siska gengsi mengulur tali perdamaian dengan melakukan mediasi. Siska menuding Kevin merekayasa bukti yang diumbar ke hadapan publik. Sedangkan Kevin menuduh Siska piawai memutarbalikkan fakta. Tangis Siska dituding Kevin hanya sandiwara. Cara Kevin dalam mengekspresikan kesedihannya sebagai korban juga dianggap Siska kamuflase belaka. Itulah dunia. Kita ini masih di dunia, belum di akhirat. Nah, pasti ada. Walaupun ya kadarnya. Nah, kalau sudah kelewatan ya pasti ini negara hukum gitu. Kalau aku punya saran, lebih baik harus tahu dia dulu seperti apa baru mantepin hati untuk dijadikan pasangan. Iya, kalau saya di usia saya seperti sekarang yang sudah banyak ini, saya udah gak mencari cinta, tapi lebih cari pasangan hidup. Karena kalau cinta setahun 2 tahun pasti akan luntur, tapi kalau misalkan pasangan hidup itu atau teman hidup itu nggak akan pernah luntur. Jadi partner in life itu lebih oke daripada harus cinta gitu. Mereka mendukung saya karena banyak korban yang lain, termasuk Tata juga salah satu korban pelecehan seksualnya. Secara secara ada dia buktinya juga punya, Tata miliki, cuman tinggal lapor aja, tergantung Tata. Ya tak ya? Benar. Lantas seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait tangis dan ratapan yang diperagakan Kevin dan Siska? Benarkah saat pacaran, Siska kelewat posesif karena sering menciduk Kevin selingkuh?